kita harus ingat, di sisi depan baju seragam kita, di sini, ada simbol abdi negara. Ini bukan sekedar ornamen seragam. Ini, simbol ini adalah wujud sikap kita. Karena itu saya ulangi sekali lagi, ASN DKI Jakarta harus tangguh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara semua, seluruh jajaran ASN DKI Jakarta yang saya hormati, yang saya banggakan. Pertama, izinkan kami mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Yang kedua, pesan yang akan disampaikan ini adalah perintah. Harap diperhatikan, harap dilaksanakan. Pesan ini adalah tentang kenyataan, tentang cobaan, dan langkah kita ke depan. Sejak wabah COVID-19 melanda ibu kota, perlahan dampaknya mulai kita rasakan. Dan kini, di bulan Mei ini, kita mulai melihat secara nyata dampak ekonomi dari wabah COVID-19 ini. Semula ini adalah krisis kesehatan umum, kini sudah mulai terasa sebagai krisis ekonomi. Dan Jakarta adalah epicenter pertama, dan di awal-awal mayoritas kasus adalah di Jakarta. Saat ini Jakarta sudah menunjukkan tanda-tanda wabahnya melandai, tapi masalahnya belum selesai. Dan segala pembatasan yang selama ini kita lakukan sama-sama, membawa dampak yang amat nyata di kota kita. Kegiatan keagamaan terhenti, kegiatan sosial terhenti, kegiatan budaya terhenti, dan tentu saja kegiatan perekonomian juga terhenti. Pasar terganggu, perdagangan terganggu, perindustrian terganggu, kegiatan perekonomian informal juga banyak yang terhenti. Dan kita di Pemprov DKI Jakarta juga terkena dampak langsung. Pendapatan pajak turun dari 50,17 triliun menjadi 22,5 triliun, tinggal 45%. Anggaran kita turun dari 87,9 menjadi 47,2 triliun, tinggal 53%. Belum pernah di dalam sejarah Pemprov DKI Jakarta kita mengalami penurunan pendapatan sebesar ini, yaitu lebih dari 40 triliun. Konsekuensinya, keputusan relokasi anggaran harus diambil, tidak ada pilihan. Dalam kondisi pendapatan yang berkurang separuh, maka kita harus melakukan relokasi, kita harus melakukan pengurangan anggaran. Di berbagai sektor, belanja langsung, belanja tidak langsung, semua mengalami pemangkasan dan pemangkasannya drastis. Di balik pemangkasan itu semua, program-program yang terkait dengan bantuan rakyat prasejahtera dipertahankan. Anggaran sebesar 4,8 triliun untuk rakyat prasejahtera tidak diubah. Biaya menangani bencana yang semula hanya 188 miliar, sekarang menjadi 5 triliun. Ini adalah untuk penanganan kesehatan, dampak sosial ekonomi, bantuan-bantuan sosial yang terkait dengan COVID. Tapi, semua tenaga kerja yang mengabdi untuk Pemprov DKI, termasuk 120.000 tenaga PJLP, kontraknya tidak dihentikan. Pemprov tetap menjaga perannya sebagai pemberi lapangan kerja bagi rakyat di Jakarta. Relokasi juga terjadi pada belanja pegawai. Anggaran belanja pegawai berkurang sebesar 4,3 triliun, di mana TKD ASN Pemprov DKI besarannya 25% direlokasi untuk mengamankan anggaran bansos, dan 25% berikutnya ditunda pemberiannya karena dialihkan untuk darurat penanganan COVID-19. Gaji ASN tidak berubah, tetap sama. Dalam pembahasan saat itu, sempat ada usulan agar bansos seperti KJP, lalu bantuan-bantuan lain itu dipangkas 50%. Tujuannya agar TKD bagi semua ASN bisa dipertahankan. Nilai pemotongan bansos itu kira-kira 2 triliun, sama dengan 25% anggaran TKD. Tapi saya perlu tegaskan bahwa mereka yang prasejahtera itu, yang jumlahnya 1,2 juta orang yang menerima bansos kita, adalah orang-orang yang saat ini mengalami
kesulitan ekonomi. Pilihannya adalah uang rakyat sebesar 2 triliun itu diterima oleh 63.000 ASN atau diterima oleh 1,2 juta rakyat prasejahtera di Jakarta. Kita pilih untuk memberikan 2 triliun itu bagi rakyat prasejahtera di Jakarta. Dan tahun ini tidak ada lagi pembangunan baru, tidak ada lagi belanja modal kecuali terkait penanggulangan banjir. Dan tidak ada belanja yang tidak prioritas. Pemangkasan dilakukan di semua sektor. Semua difokuskan pada penanganan COVID-19, dampak turunannya, dan saya garis bawahi ini, semua usaha untuk mengembalikan kesejahteraan rakyat Jakarta. Saudara-saudara, para ASN Pemprov DKI Jakarta yang saya hormati, yang saya banggakan. Saya ingin ingatkan pada kita semua, bahwa kita adalah penyelenggara negara. Tugas kita adalah melindungi rakyat. Keselamatan rakyat adalah prioritas nomor 1. Dalam kondisi apapun, sikap kita harus jelas. Menomorsatukan rakyat daripada diri sendiri. Apalagi dalam kondisi penuh cobaan seperti sekarang ini. Saya perintahkan kepada semua ASN di Pemprov DKI Jakarta untuk bersikap sebagai penyelenggara negara yang kesatria, yang tangguh, yang tabah, yang tak lunglai menghadapi cobaan. Kita berada di garis terdepan. Kita harus beri contoh sikap tangguh. Perhatikan ini semua. Jangan ada yang lemah, lembek, mudah mengeluh menghadapi situasi seperti ini. Kita memang kena dampak. Tapi lihatlah rakyat Jakarta. Lihat rakyat Indonesia. Lihat rakyat di berbagai belahan dunia. Di kota kita ini, ratusan saudara sebangsa kehilangan nyawanya akibat COVID-19. Ratusan kolega kita, para tenaga medis terpapar COVID. Sebagian meninggal. Ribuan dimakamkan dengan prosedur COVID. Ribuan keluarga di Jakarta ini kehilangan kerabatnya dan mereka tidak bisa mengantarkan ke pemakaman orang-orang tercinta itu. Ribuan orang kehilangan pendapatan secara total, ada yang kehilangan pekerjaan, dan tidak sedikit yang usahanya berhenti sama sekali. Jadi, bukan hanya kita di Pemprov yang terdampak, semua terdampak. Tapi harus kita ingat bahwa semua yang terdampak itu, mereka bukanlah penyelenggara negara. Berbeda dengan kita. Kita di jajaran Pemprov, saya, Pak Wagub, saudara-saudara semua, adalah penyelenggara negara. Tunjukkan bahwa pikiran, ucapan, tindakan kita jauh lebih besar dari sekedar urusan gaji, tunjangan, atau urusan fasilitas lain. Kita harus ingat, di sisi depan baju seragam kita, di sini, ada simbol abdi negara. Ini bukan sekedar ornamen seragam. Ini, simbol ini adalah wujud sikap kita. Karena itu saya ulangi sekali lagi, ASN DKI Jakarta harus tangguh. Katakan pada semua, ya anggaran kita turun, ya pendapatan kita berkurang, ya TKD kita berkurang, tapi kita tetap penuh komitmen untuk terus bekerja bagi rakyat Jakarta. Jangan pernah luntur, jangan goyah, jangan lesu. Tunjukkan di depan keluarga, di depan kolega, di depan warga semua. Dalam kondisi penuh cobaan seperti ini, ASN DKI Jakarta tangguh. Saudara-saudara harus ingat, kita ditakdirkan untuk menjadi angkatan yang berjuang menghadapi wabah dan semua dampaknya. Jalani tanggung jawab sejarah ini dengan rasa bangga, dengan penuh semangat, dan penuh rasa tanggung jawab. Perintahnya jelas, jangan tengok kanan kiri, jangan membanding-bandingkan pekerjaan, jangan membanding-bandingkan tunjangan, jangan lepas tangan tapi ambil tanggung jawab, jangan loyo tapi tegak bersemangat. Di depan kita ada bencana kesehatan. Di depan kita ada krisis ekonomi. Fokus kita adalah menghadapi itu semua. Menyelesaikan semua dampaknya. Kita bertanggung jawab untuk mengembalikan, kita bertanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan semua ASN DKI Jakarta harus fokus pada tugasnya.
harus fokus pada masa depan, harus fokus pada rakyat Jakarta. Perintah untuk semuanya, segera bergerak di bidang masing-masing untuk mengembalikan kondisi kesejahteraan rakyat. Ini fokus kita, itu tanggung jawab kita, itu sejarah yang kita torehkan untuk ibu kota, dan itulah sikap Pemprov DKI Jakarta. Harap dicamkan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala terus menunjukkan jalan-jalan terbaik yang memudahkan kita, memudahkan rakyat Jakarta dan seluruh bangsa Indonesia untuk kembali berkarya meraih keadilan dan kesejahteraan. Dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati kota Jakarta, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.